Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Teman-teman, kali ini aku mau bikin empek-empek. Aku jualan empek-empek. Kebetulan juga udah lama gak bikin, terus ada yang order. Jadi aku hari ini mau bikin empek-empek. Itu lihat tuh. Dia kalau dikasih empek-empek dia suka. Sampai perutnya kenyang. Ya udah, cus. Jangan lupa langsung aja di subscribe, komen, like and share ke teman-teman kamu video ini. Semoga bermanfaat ya. Langsung aja yuk kita bikin empek-empeknya. Oke, aku udah beli bahan kuah empek-empeknya. Langsung aja kita eksekusi bikin kuah. Aku pakai di 1,5 kilo gula merah yang warnanya hitam ya. Terus juga aku pakai asam jawa. Aku pilih yang warnanya juga lebih pekat. Ini aku pakai setengahnya aja. Nah, terus untuk airnya aku pakai di 2,5 liter. Nanti kalau airnya udah dikasihin semua, langsung aja kita rebus gula merahnya. Beda-beda ya gula merah sama asam jawanya ini. Kadang ada orang yang rendam dulu, ada juga yang dipotong-potong. Tapi aku langsung aja rebus, nanti juga dia lumer sendiri. Sambil nunggu dia mendidih, aku siapin dulu bawang putihnya. Nanti kan kita pakai bawang putih sama ebi. Aku sambelnya dipisah ya, karena takut kalau bocil makan kan dia nggak kuat pedes. Nah, ini aku udah punya ebi, aku pakai 1,5 on ebi. Terus kalau bawang putihnya aku pakai 30 butir. Langsung aja tambahin air secukupnya. Nanti kita mau blender yang halus, dipastikan bawang putihnya hancur semua ya. Nah, ini udah jadi nih, bawang putih sama ebinya udah aku blender. Untuk airnya, air gula merah sama asam jawanya juga udah panas, udah mendidih. Nah, ini tinggal kita saring aja ya, karena biasanya gula merah itu kan kotor nih, ada ampas-ampasnya. Plus asam jawanya juga untuk biji-bijinya saring aja dulu sebelum nanti kita masukin ebi sama bawang putihnya. Oke, langsung aja kita masukin hasil blenderan bawang putih sama ebinya. Kalau dimasaknya aku biasanya pakai api kecil aja, paling enggak sedang. Terus aku aduk-aduk, dipastikan bawang putih sama ebinya ini matang. Ini sayang ya, masih ada yang ketinggalan di blender. Kita kuras pakai kuahnya aja langsung. Jadi aku nggak usah pakai air lagi, yang ada aja lah ya. Nah, aku juga biasa pakein kecap untuk kuahnya, enak tahu. Cobain deh. Aku biasa pakai kecap sedap atau ABC karena hitamnya itu pekat ya. Kalau misalnya kecap bango buat aku nggak terlalu pekat. Jadi aku pakai dua itu aja, ABC atau kecap sedap. Aku pakai secukupnya aja, nanti kan kita tes nih rasanya. Nah, untuk kecapnya aku beli nih yang sedang, yang 10.000 kalau nggak salah tadi harganya. Terus aku pakai setengah. Terus kita tambahin aja gula sama garam kalau misalnya manisnya kurang kuat. Biasanya juga untuk terakhir aku kasih cuka kalau misalnya asam jawanya itu kurang asam. Kalau dibantu sama cuka kan dia lebih pekat ya. Tapi aku di video ini lupa tadi masukin cukanya. Tapi rasanya sih udah enak kok. Oke, kita aduk-aduk aja sambil dipastikan kuahnya benar-benar matang ya semuanya. Nah, langsung aja kita beralih bikin empek-empeknya. Aku pakai ikan tenggiri ukuran 1 kilo, tapi aku pakai yang frozen. Ikan tenggirinya masih dingin. Ini kan harusnya pakai air es ya.
Kalau misalnya ikannya masih dingin, kita bisa pakai air suhu ruang. Tapi kalau aku campur nih airnya es batu sama air, ukurannya 650 ml. Langsung aja kita masukin airnya sedikit demi sedikit ya. Kalau misalnya dimasukin langsung banyak itu biasanya hasilnya agak cair, tapi kalau misalnya sedikit demi sedikit itu airnya akan meresap ke dalam ikannya, jadi pas dibentuk menurut aku nggak terlalu lembek, lebih enak sih ketimbang kalau lembek-lembek banget kan ya susah deh dibentuknya. Jadi saran aku kalau mau masukin air ke dalam ikan sedikit-sedikit aja. Nah, ini airnya penghabisan ya, jadi untuk kekentalannya ini segini udah cukup. Kita aduk-aduk aja sampai merata. Nah, kalau udah merata langsung aja kita masukin 2 putih telur. Maksudnya 2 butir telur, tapi putihnya aja. Langsung kita masukin, terus kita aduk-aduk sampai rata. Nah, ini aku udah sediain 2 sendok makan gula pasir, sasa, sama garam. Tapi yang kita masukin gula pasir sama sasanya dulu ya, garamnya terakhir. Karena apa? Karena kalau misalnya kita masukin garamnya langsung itu ikannya akan mengental. Jadi kalau bikin pempek itu garam selalu terakhir sih biasanya. Kalau mau langsung dimasukin sasa, bawang sih, gula putih sama garamnya langsung semua juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau aku gula putih sama sasanya dulu, baru udah gitu garam. Langsung aja kita aduk-aduk terus sampai ikannya menggumpal. Nggak menggumpal sih, maksudnya dia mengental. Kekentalannya itu lebih kental. Nah, ini udah mulai ya mengental ikannya. Jadi kebanyakan juga orang bikin empek-empeknya gagal karena nggak tahu tekniknya. Nah, ini segini kekentalannya udah oke nih. Nanti baru kita bisa masukin sagu atau tepung tapiokanya. Nah, langsung aja kita masukin tepung tapiokanya. Untuk ukurannya aku pakai sama ya, sama air 650 gram. Kalau misalnya teman-teman pakai airnya 700 ml, tepung tapiokanya atau sagunya juga 700 gram kayak gitu. Kalau pakai 600, tepungnya juga 600. Kalau misalnya tepungnya banyak, airnya banyak, khawatir ikannya kurang berasa. Jadi aku pakai di 650 ml aja, menurut aku pas. Oh iya, kenapa di sini aku kasih judul bikin pempek tanpa tangan? Tanpa tangan tuh maksudnya kita nggak ngaduk pempeknya pakai tangan langsung ya, tapi pakai centong nasi. Ini lebih apa ya, lebih bersih aja tangannya gitu. Kalau misalnya tangannya nyemplung ke adonan, memang sih kita bisa ngerasain teksturnya, tapi nggak lebih simpel kayak gini deh. Nah, ini untuk airnya juga udah aku siapin. Jangan lupa ditambahin minyak untuk ngerebus pempeknya nanti. Sekarang kita mulai dulu dari pempek lenjer ya. Ini tadi aku udah sisihin 3 sendok makan adonan pempeknya. Terus ini aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya belum bisa bikin atau cetak lenjernya, ini kayak gini. Jadi pegangnya juga harus lembut ya, terus ditekan-tekan sampai yang pecah-pecahnya itu merapat semua. Terus aja sampai dia benar-benar halus. Nanti baru kita giling-giling di telenannya. Kalau misalnya tangannya dirasa lengket, kita bisa kasih sagu lagi. Nah, kalau aku biasanya bikinnya satu ukuran talenan ini, nanti aku bagi 3. Biasa aku jual 3 ribuan kalau untuk lenjer ya.
Nah, kayak gini. Untuk masukinnya langsung aja bawa talenannya, langsung masukin ke langsengnya. Jadinya kita nggak bingung, nggak letoy-letoy juga deh pempeknya. Ini udah ada yang udah mateng nih, kita langsung angkat aja ya. Jadinya gini, cantik kan untuk lenjernya. Nanti tinggal kita potong aja deh. Nah, sekarang aku mau cetak empek-empek telur. Sisa yang 2 butir telur tadi kan masih ada kuningnya tuh, kita pakai aja. Nah, di sini aku pakai 7 butir telur ayam. Langsung aja kita aduk-aduk. Aku aduk-aduknya nggak kenceng ya, kocok lepas biasa aja karena takutnya isinya di dalam pempeknya itu ada gelembung-gelembungnya gitu. Langsung aja kita main tepung yuk. Kita alasin dulu alas kerja kita pakai tepung tapiokanya supaya nggak lengket. Nah, kita bikin kayak tadi nih, cuma adonannya lebih banyak. Kenapa aku bikin kayak gini? Kalau misalnya satu-satu menurut aku lama ya. Jadi aku bikin bulatan-bulatan dulu, terus dibikin lenjer kayak tadi yang agak panjang gitu kan. Ini semua adonannya kita bikin dulu kayak begini. Nanti baru kita tinggal cetak. Teman-teman simak ya bagaimana cara aku nyetak empek-empek yang isinya telur. Nah, ini kan adonannya lebih besar kan, sama aja kayak tadi, megangnya yang lembut. Terus untuk pecahan-pecahan di adonannya itu kita tekan-tekan pakai jempol kiri sampai dia benar-benar rapat. Langsung aja deh kita giling kayak gini, sama kayak di talenan tadi, cuma ini nanti hasilnya kan lebih panjang kayak gini tuh. Ini udah dapet satu. Nah, ini kan udah banyak nih. Langsung aja kita bagi kayak begini, terserah ukurannya mau seberapa besar. Kalau aku disesuaikan aja ya. Kalau untuk empek-empek isi telurnya ini aku jual di harga Rp5.000. Jadi yang telur 5.000, yang lenjer 3.000. Nah, ini dia cara cetaknya. Jadi nggak dibulet-buletin ya. Kalau aku langsung dari bentukan lenjer, terus aku bolongin tengahnya pakai jari telunjuk. Kalau lengket kita oles jari telunjuknya atau kita tabur pakai sagu supaya jari telunjuknya nggak lengket. Langsung aja kita mainin pempeknya pakai jempol di dalam adonan. Terus 4 jari kita muter-muter deh di pinggirannya. Nah, kayak gini, jadi cekungannya itu dalam, udah gitu rapi. Langsung aja bisa kita masukin telurnya juga aman, nanti dia nggak keluar-keluar loh. Nih, untuk cara lipatnya kayak gini, sekiranya lengket, kita pegang lagi sagunya supaya nggak lengket. Nah, cantik kan? Kita lakuin sampai habis. Ini cara norok langsungnya. Kita pindahin ke tangan kanan, langsung deh kita taruh. Udah matang, kita langsung angkat aja pempeknya. Nah, ini hasilnya. Aku sekalian hitung nih pempeknya jadi berapa semuanya gitu. Soalnya mau dijual ada orderan. Nah, tadi yang lenjer ini aku potong-potong ya jadi 3. Aku bikin 10 sampai 12 lenjer panjang biasanya. Terus aku potong-potong deh jadi 3 bagian. Nah, ini hasilnya udah semuanya. Aku mau cobain ya. Untuk sambelnya, cabenya masih aku rebus. Aku biasa sambelnya pakai rawit hijau aja. Terus aku rebus, terus aku blender. Udah deh, nggak dikasih apa-apa lagi. Paling nggak bisa juga campurin sama bawang putih. Ini enak banget loh. Oke deh, selesai nih aku bikin pempeknya. Kita bisa langsung antar deh ke yang order. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya mau jualan pempek, ikutin resep aku juga bisa. Nanti aku tulis resepnya di kolom deskripsi. Semoga kalian sehat selalu. Thank you for watching. Bye bye.